Vulkanisme. Kata vulkanisme itu berasal dari kata vulcano, di mana kata ini berasal dari bahasa Italia yaitu vulkan. Sebutan dari dewa api, penjaga tubuh gunung api yang tinggal di puncak gunung Vulcano di Laut Mediterania, Sisilia, Italia. Sedangkan ilmu yang mempelajari seluk-beluk kegunung apian disebut sebagai vulkanologi. Vulkanisme sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang menghasilkan struktur bentuk kerucut atau konsep structure yang bererupsi secara periodik ya, atau gunung api yang terjadi akibat adanya aktivitas magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan pengertian ini, ternyata ada dua aktivitas magma. Yang pertama adalah yang disebut sebagai intrusi, yaitu proses penerobosan magma melalui rekahan-rekahan dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer, namun tidak sampai ke permukaan bumi. Contoh dari proses intrusi ini akan menciptakan sebuah bentukan-bentukan intrusi, seperti diatrema, dike, stalk, seal, batolit, lakolit, lopolit, dan seterusnya. Nah, adapun pengertian dari masing-masing intrusi magma tersebut adalah yang pertama adalah batolit atau bakolit, merupakan bentukan intrusi magma yang sangat besar, biasanya berukuran lebih dari 100 km persegi. Kemudian stalk adalah bentukan intrusi magma seperti batolit. Stalk memiliki formasi, bentuk, dan komposisi batuan yang sama dengan batolit, tetapi memiliki ukuran lebih kecil, biasanya kurang dari 100 km persegi. Kemudian ada gang atau korok atau dike, merupakan bentukan intrusi yang tipis dan memanjang dengan arah miring atau vertikal yang merupakan cabang dari batolit. Kemudian ada apofisa, merupakan bentukan intrusi yang merupakan cabang dari gang. Kemudian ada diatrema atau volcanic pipe, batuan intrusi pengisi pipa letusan, berbentuk silinder dan memanjang mulai dari dapur magma hingga ke pundan. Kemudian ada seal, yang merupakan intrusi magma yang berbentuk pipih yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan. Kemudian ada lakolit, intrusi magma yang berbentuk lensa cembung terdapat di antara celah lapisan batuan. Kemudian ada lopolit, intrusi magma yang berbentuk lensa cekung terdapat di antara celah lapisan batuan. Kemudian ada pakolit, yaitu intrusi magma yang berbentuk seperti lakolit atau lopolit, tetapi ukurannya lebih kecil, yang terdapat pada struktur sinklinal atau antiklinal. Nah, aktivitas magma yang kedua adalah ekstrusi atau erupsi, yang merupakan proses keluarnya magma ke permukaan bumi, baik melalui retakan-retakan pada badan gunung api, ataupun dengan cara mendesak tubuh gunung api tersebut, sehingga menghancurkan sebagian tubuh gunung api tersebut. Nah, berdasarkan bentuk dan posisi lubang kepundan, jenis erupsi dibagi menjadi yang pertama ada erupsi linier atau fissure eruption, di mana erupsi ini terjadi melalui celah-celah atau rekahan-rekahan di bumi. Pada umumnya, material yang dikeluarkan sebagian besar terdiri dari lava yang cair. Lava dari tipe gunung api ini biasanya bersusunan basalt dan membentuk apa yang disebut dengan plato basalt atau dataran tinggi basalt. Misalnya adalah plato Columbia di Amerika dan lelehan basalt dari Deccan Traps di India. Pada gambar di samping merupakan lelehan dari basalt ya dari Deccan Traps di India. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar dari plato Columbia atau dataran tinggi Columbia yang terdapat di daerah negara bagian Washington dan sebagian Oregon ya di Amerika Serikat, di mana plato atau Columbia Plateau ini dibentuk dari adanya fissure eruption ya. Nah, selain kedua plato tersebut, baik Columbia dan Deccan Traps, ya ternyata fissure eruption ini juga terjadi di Mount Laki, Islandia,
ya, di mana Islandia ini merupakan bagian dari zona rifting, ya, bagian dari pemekaran dasar samudra, ya, dari Mid Atlantic Ridge, ya, kemudian memanjang ke utara hingga ke Islandia atau Iceland, ya. Nah, bagian yang berwarna merah muda ini merupakan zone of rifting atau zona pemekaran yang terbentuk di situ aktivitas vulkanisme. Ya, kemudian juga menyebabkan terjadinya sistem hidrotermal di mana suhunya bisa mencapai lebih dari 150 derajat Celcius. Ya, Monaki ini pernah meletus ya atau bererupsi ya pada tanggal 8 Juni 1783 ya 1783 hingga 7 Februari 1784 ya. Itu terjadi fissure eruption atau erupsi celahan atau erupsi linear. Nah, kemudian jenis erupsi yang kedua adalah erupsi sentral, di mana erupsi ini terjadi melalui satu lubang kepundan atau diatrema. Dari erupsi sentral ini akan menghasilkan 3 bentuk gunung api atau bentuk kerucut vulkan. Yang pertama ada gunung api perisai atau silt volcano, ya, di mana silt volcano ini dibentuk oleh erupsi yang sifatnya efusif atau lelehan, ya. Silt volcano ini memiliki kemiringan lereng kurang lebih 2 hingga 10 derajat ya secara kemiringan lereng ya, agak landai dia ya dengan ketinggian tidak lebih dari 5.000 meter ya. Nah, contoh dari silt volcano ini atau gunung api perisai ini misalnya ada Mauna Kea, Mauna Loa dan Kilauea. Kemudian ada gunung api Mar atau kaldera volcano ya yang dibentuk dari adanya erupsi yang sifatnya eksplosif ya atau letusan atau ledakan. Jadi material yang sebagian besar dikeluarkan adalah material-material padat atau disebut eflata. Contohnya pada Gunung Tambora, kaldera Blanca, Gunung Krakatau dan kaldera Tengger di Bromo ya atau Gunung Bromo. Kemudian ada gunung api strato atau stratovolcano atau composite volcano, di mana gunung api ini dibentuk dari adanya erupsi yang bersifat campuran. Berarti ada erupsi sifatnya efusif atau lelehan, kemudian bercampur dengan erupsi yang sifatnya eksplosif atau letusan atau ledakan. Ya, ada material padatnya atau eflata. Ya, dia berganti-gantian sehingga membentuk gunung api strato. Contohnya adalah Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Fuji, ya, dan seterusnya. Nah, selain 3 gunung api ini, ternyata ada satu bentuk gunung api ya yang disebut sebagai cinder cone atau scoria cone. Ya, contohnya di Parikutin, Meksiko. Di mana cinder cone ini dibentuk oleh erupsi yang materialnya berupa fragmen lava yang mulai mengeras ketika tererupsi sehingga menghasilkan batuan skoria yang bertekstur vesikuler atau berongga. Di mana cinder cone memiliki kemiringan lereng lebih dari 33 derajat dengan ketinggian kurang dari 500 meter. Nah, selain Parikutin, Meksiko, ada cinder cone lain yang pernah meletus ya terakhir tahun 1999 yaitu cinder cone Cerro Negro di Nicaragua, Amerika Tengah ya. Di mana letusannya cukup besar ya sehingga mengakibatkan terlontarnya material piroklastik ya ke sebagian wilayah Nicaragua ya. Nah, kemudian adapun material yang dikeluarkan pasca erupsi atau hasil erupsi ya yang berupa material padat atau eflata yang terdiri dari material halogen yaitu material padat yang terdapat di sekitar kawah. Kemudian ada material autogen atau disebut sebagai tefra atau piroklastik yang dikeluarkan dari dalam kepundan ya hingga keluar ya. Keluar bersama dengan magma yang meletus ya, membentuk lava dan seterusnya. Nah, material-material autogen ini dia terdiri dari yang pertama abu vulkanik atau debu vulkanik atau nu ardente ya atau dikenal dengan awan panas ketika diameter dari material tersebut kurang dari 2 mm. Sedangkan yang kedua ada lapilli atau asal kata lapillus ya ketika materialnya berdiameter 2 sampai 64 mm. Kemudian ada bom vulkanik ketika materialnya berdiameter lebih dari 64 mm. Kemudian selanjutnya ada material yang sifatnya cair ya dan gas. Cair berupa lava dan lahar, sedangkan gas ya berupa gas-gas ekshalasi ya. Misalnya ada fumarol
H2O, mafet CO2, dan solvatar atau H2S. Nah, selain material erupsi, ya, berdasarkan Escher, seorang ahli vulkanologi dan geomorfologi, ya, itu dia mengklasifikasikan tipe-tipe letusan berdasarkan derajat kekentalan magma atau viskositas, kemudian tekanan gas, ya, kemudian kedalaman dapur magma. Misalnya seperti ini, ya. Ketika magmanya cair encer, ya, sedangkan tekanan gasnya rendah, kedalaman dapur magmanya sangat dangkal, maka tipe letusan yang terbentuk adalah tipe Hawaii, ya, seperti itu. Kemudian ketika misalnya lavanya cair kental, tekanan gasnya sangat tinggi, dan kedalaman dapur magmanya sangat dalam, akan membentuk tipe letusan tipe peret. Ya, contohnya adalah Gunung Krakatau dan Gunung Vesuvius, ya, dan seterusnya. Nah, dari derajat kekentalan magma ini, kemudian tekanan gas dan kedalaman dapur magma ini, ya, Escher membagi menjadi tipe letusan, ya. Tadi sudah dibahas, ada Hawaii, ada Stromboli, ada vulkano lemah, vulkano kuat, Merapi, Saint Vincent, Pele, dan Peret. Nah, kemudian selanjutnya adalah gejala vulkanisme yang dapat dibedakan menjadi dua, ada gejala pravulkanik dan gejala pasca vulkanik. Ya, gejala pravulkanik terdiri dari terdengarnya suara gemuruh dari dalam tanah, kemudian terjadinya gempa tidak keras, temperatur tanah naik, mata air biasa menjadi panas, mungkin pula menjadi kering, mata air panas menjadi lebih panas lagi, ya, akibat adanya suhu atau temperatur tanah yang naik. Kemudian tumbuhan-tumbuhan sekitar kawah menjadi mati, kemudian binatang-binatang bergerak ke daerah yang lebih rendah. Sedangkan kalau pasca vulkanik atau setelah aktivitas erupsi atau aktivitas vulkanik, maka akan timbul mata air panas yang memancar secara periodik atau disebut sebagai geyser. Ya, kemudian timbulnya mata air mineral atau therm, kemudian ekshalasi, ya, atau timbulnya gas-gas seperti fumarol, solvatar, dan mafet. Nah, kira-kira itu saja pembahasan tentang vulkanisme, ya, pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.